Oke, yang lain? Oke. Ya, silakan. Pak, ini ada pengamat yang menilai untuk melibatkan pihak eksternal untuk ikut menyelidiki kasus ini. Nah, kemudian apakah dari pihak Polri sendiri akan mengikuti rekomendasi ini untuk mencegah apa rekomendasinya? Melibatkan pihak eksternal, Pak, terutama keluarga untuk ikut mungkin ikut otopsi, kemudian diundang rekonstruksi dan segala macam untuk mencegah terjadinya asumsi politik yang objektif belajar dari kasus Sambo kemarin. Oke, cukup etika dulu ya. Sebelum dijawab, kami persilakan Pak Kapolres Bogor untuk menyampaikan kronologisnya dulu ya. Terima kasih Jenderal atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Mohon izin kepada teman-teman media, kami akan menjelaskan kronologis kejadian yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kecamatan Cikeas, Gunung Putri. Yang pertama, waktu kejadian yaitu hari Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023, pukul 01.40 waktu Indonesia Barat. Untuk TKP-nya, Aspol Polri, Jalan Akses Tol Cimanggis, Cikeas Pudik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kronologis kejadian, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, di Rusun Polri, tersangka IM bersama saksi AN dan saksi AY berkumpul di kamar saksi AN. Saat berkumpul tersebut, mereka bertiga mengkonsumsi minuman keras dan tersangka IMS menunjukkan senjata api yang dia bawa kepada dua saksi tersebut, yaitu saksi AN dan saksi AY, dalam keadaan magazin tidak terpasang. Setelah menunjukkan kepada saksi AN dan saksi AY, tersangka IM memasukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada dua orang saksi tersebut ke dalam tasnya dan sambil memasukkan magazin ke dalam tas. Dari hasil rekaman CCTV yang kami dapat menunjukkan pada pukul 01.39 menit lewat 09 detik, korban ID memasuki kamar saksi AN, dan menurut keterangan saksi AY dan AN, tersangka IM kembali mengeluarkan dan menunjukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada para saksi, itu ditunjukkan kepada korban ID. Saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban, tiba-tiba senjata api tersebut meletus dan mengenai leher korban ID, terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan, menembus ke tungku belakang sebelah kiri. Setelah itu terlihat pada rekaman CCTV, saksi AN dan saksi AY keluar dari TKP pada pukul 01.43 lewat 01 detik. Jadi perkiraan kejadian berdurasi
dari masuk sampai ada saksi yang keluar selama 3 menit lewat 53 detik. Akibat kejadian tersebut, korban ID meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Teman-teman media yang kami hormati, korban atas nama ID 20 tahun merupakan anggota Polri. Saksi-saksi yang telah diperiksa oleh penyidik Polres Bogor sebanyak 8 orang saksi, dan barang bukti yang telah kami sita yaitu pertama rekaman CCTV rusun aspal tersebut. Yang kedua adalah 1 pucuk senjata api jenis pistol rakitan non-organik, 1 buah selongsong peluru kaliber 45 ACP, 1 buah proyektil peluru kaliber 45 ACP, handphone korban, handphone saksi, handphone pelaku, dan yang lain-lain. Lalu Polres Bogor menetapkan jumlah tersangka sebanyak 2 orang, sementara masih dipatsus di Divpropam Mabes Polri dengan inisial IMS, umur 23 tahun, pekerjaan Polri sebagai pengguna senjata api. Yang kedua, inisial IGD, umur 33 tahun, Polri sebagai pemilik senjata api. Pasal yang kami terapkan yaitu untuk tersangka IMS, pasal 338 dan atau 359 KUHP dan atau Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Serta untuk tersangka IGD pasal 338 Junto 56 dan atau 359 Junto 56 KUHP dan atau Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Untuk ancaman pidananya, pidana hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Penyidikan kami laksanakan di Polres Bogor. Demikian Jenderal yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Nanti rekan-rekan pertanyaan rekan-rekan dijawab ya terkait pidana. Sekali lagi ini kasus etiknya ditangani oleh Divpropam Polri. Ya, kenapa? Karena terduga pelanggar merupakan anggota Densus 88 anti teror Polri dan merupakan satker di bawah Mabes Polri, sehingga penanganan etiknya dilakukan di Divpropam Polri. Sedangkan kasus ini ditangani di Polres Bogor karena lokus deliktinya di wilayah hukum Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Ya, sebelum pertanyaan yang lain, tadi ada 3 pertanyaan yang sudah diajukan. Kami persilakan Dir Reskrim Polda Jawa Barat untuk menjawab. Terima kasih, Jenderal.